Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Tadris IPA A pada mata kuliah listrik dan magnet. Kami dari kelompok 9, materi kami tentang kemagnetan. Bagian-bagian dari materi kami yaitu magnet dan medan magnet, sumber-sumber medan magnet, hukum Faraday, induktansi, dan rangkaian arus bolak-balik. Saya akan menjelaskan tentang magnet dan medan magnet dan sumber-sumber medan magnet. Sedangkan hukum Faraday, induktansi, dan rangkaian arus bolak-balik akan dijelaskan oleh teman saya, Elza Ardiana Dela. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Maksudnya magnet tersebut merupakan benda yang memiliki kemampuan untuk dapat menarik benda-benda lain yang ada di dekatnya tersebut, yang ada di dekat pada benda tersebut. Nah, magnet ini memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Nah, magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis, litos, yang memiliki arti batu magnesian, yang mana di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet. Dan magnesia itu sendiri adalah, arti dari magnesia itu adalah sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu atau masa dahulu, yang saat ini bernama Manisa. Nah, magnet ini memiliki dua kutub yang berlawanan arah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, apabila suatu magnet dipotong-potong menjadi kecil, maka kutub utara dan kutub selatan akan tetap ada. Adanya kesesuaian dengan kutub utara geografi bumi, sehingga diberikan nama kutub yang mana kutub selatan mengarah ke kutub selatan geografi bumi, sedangkan kutub utara akan mengarah ke kutub utara geografi bumi. Medan magnet. Nah, bukan hanya listrik yang memiliki medan, magnet juga. Magnet adalah sebuah benda yang memiliki medannya tersendiri. Medan listrik dihasilkan oleh muatan listrik itu sendiri. Begitupun dengan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tersebut. Cara menggambarkan medan magnet pun mirip dengan medan listrik dengan menggunakan garis-garis medan yang keluar dari magnet tersebut. Semakin banyak atau padat garis medan yang keluar dari sebuah magnet, semakin kuat medan magnetnya, dan semakin kuat kekuatan magnet itu baik narik benda di sekitarnya. Apabila di medan listrik dimulai dari muatan positif ke muatan negatif, maka di medan magnet dimulai dari kutub utara ke kutub selatan. Meskipun memiliki kemiripan, masih ada perbedaan di antara keduanya. Muatan positif dan negatif dapat memiliki medan listriknya masing-masing, dan tidak diperlukan adanya muatan lain untuk memunculkan medan listrik tersebut. Sedangkan magnet membutuhkan kedua kutub untuk menghasilkan medan magnet, karena akan terus menjalar dari kutub utara ke kutub selatan. Karakteristik dari konsep medan magnet adalah memiliki tingkat keabstrakan yang tinggi dalam pemahaman maupun penerapannya dalam sehari-hari. Nah, ada beberapa menurut penelitian bahwa Anda akan lebih mudah memahami konsep gaya dibandingkan konsep medan. Fatmariani, Suframi, Surwanto, dan Asadi tahun 2017, Majidil dan Emden tahun 2013. Secara sederhananya, gaya dapat menunjukkan interaksi antara suatu benda dengan benda yang lain dan memberi pengaruh terhadap terjadinya suatu perubahan keadaan. Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebar. Munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruangan vektor yang dapat berubah menurut waktu. Materi selanjutnya itu tentang sumber-sumber medan magnet. Ada beberapa sumber medan magnet. Yang pertama itu hukum Biot-Savarts. Nah, hubungan antara listrik dan magnet pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted. Melalui pengamatannya gerakan jarum kompas di sekitar alur listrik. Ilmuwan berikutnya yaitu André Marie Ampère juga menjelaskan tentang fenomena arus listrik yang dapat menarik serpihan besi. Ampère menduga bahwa sumber dasar magnet adalah arus listrik. Sedangkan menurut Michael Faraday dan Joseph Henry telah mendemonstrasikan bahwa perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Sedangkan James Clerk Maxwell menunjukkan lebih detail dalam teori listrik magnet bahwa suatu perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, sumber-sumber magnet yang kedua yaitu gaya magnet pada sebuah arus. Nah, arus listrik memberikan gaya pada magnet seperti jarum kompas. Berdasarkan hukum ketiga Newton, kita berharap hal sebaliknya untuk menjadi kenyataan. Kita juga harus berharap
bahwa magnet memberikan gaya pada kawat yang mengalirkan arus. Sebuah arus adalah kumpulan muatan-muatan yang bergerak arus I dalam kawat diangkut oleh elektron bebas. Banyaknya N elektron persatuan volume kawat. Di situ kita dapat melihat rumusnya. Sumber-sumber medan magnet yang ketiga yaitu hukum Ampere. Nah, jika sebuah kawat dikelilingi sejumlah magnet kecil, kemudian arus yang mengalir, maka magnetnya akan mengubah bentuk lingkaran. Jika arah arus di alam kawat, maka jarum kompas akan membalik kedudukan ujungnya, atau konsta permeabilitas 4V kali 10 pangkat min 7. Sumber-sumber medan magnet yang keempat yaitu medan magnet pada selondia. Nah, sebuah penghantar melingkar jika dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Pengantar melingkar yang berbentuk kumparan panjang disebut selonedia. Medan magnet yang ditimbulkan oleh selonedia akan lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh sebuah penghantar melingkar. Garis-garis gaya magnet pada selonedia merupakan gabungan dari garis-garis gaya magnet dari kawat melingkar. Gabungan itu akan menghasilkan medan magnet yang sama dengan medan magnet sebuah magnet batang yang panjang. Kumparan seolah-olah mempunyai dua kutub, yaitu ujung yang satu merupakan kutub utara dan ujung kumparan yang lain merupakan kutub selatan. Sumber-sumber medan magnet yang kelima yaitu flux magnetik. Flux magnetik atau sering disimbol dengan delta M adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan kawat. Hal ini sering pula disebut kerapatan medan magnet. Satuan flux magnetik dalam satuan internasional adalah Weber. Weber merupakan suatu turunan dari volt detik. Sedang satuan menggunakan sistem CGS adalah Maxwell. Flux magnetik biasanya diukur dengan flux meter. Alat ini berisi kumparan dan rangkaian yang mampu menghitung flux magnetik berdasarkan pada perubahan tegangan yang disebabkan oleh perubahan medan magnet yang melalui kumparan di dalam alat ini. Untuk sumber-sumber medan magnet yang keenam akan dijelaskan oleh teman saya dan materi selanjutnya juga akan dijelaskan. Baiklah, saya Elza Ardeana Della akan melanjutkan penjelasan dari saudari Reka, yaitu medan magnet bumi. Medan magnet bumi disebut juga dengan medan geomagnetik, adalah medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu dengan radiasi matahari. Besarnya medan magnet bumi bervariasi antara 25 hingga 65 mikrotesla atau 0,25 hingga 65 Gauss. Kompas berfungsi karena medan magnet bumi. Cahaya utara di daerah kutub juga disebabkan oleh medan magnet bumi. Partikel energi yang dipancarkan oleh matahari disalurkan dengan atmosfer untuk menciptakan aurora borealis. Medan magnet bumi melindungi kehidupan bumi dari radiasi kosmik berbahaya dan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Hukum Faraday, hukum dari dalam ilmu kimia yang ditemukan oleh Michael Faraday, ilmuwan asal bahasa Inggris. Hukum Faraday terbagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday pertama dan hukum Faraday kedua. Hukum Faraday pertama berbunyi massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrod selama proses eksolisasi berbanding lurus dengan bermuatan listrik yang digunakan. Sedangkan hukum kedua Faraday berbunyi massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrod selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekvivalen zat tersebut. Selanjutnya, induktansi, sifat dari rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensi listrik secara profesional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktansi sendiri, sedangkan apabila potensial listrik dalam satu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan dari arus rangkaian lain disebut sebagai induktansi bersama. Definisi kuantitatif dari induksi sendiri adalah GGL yang ditimbulkan dalam volt dan I adalah arus listrik dalam ampere. Istilah induktansi sendiri pertama kali digunakan oleh Oliver Heaviside pada Februari tahun 1886.
Sedangkan penggunaan simbol L kemudian ditujukan sebagai penghormatan kepada Heinrich Lenz, seorang fisikawan ternama. Satuan induktansi dalam satuan internasional adalah Weber per ampere, atau dikenal sebagai Henry, untuk menghormati Joseph Henry, seorang penelitian yang berkontribusi besar terhadap ilmu tentang magnetisme. Selanjutnya rangkaian arus bolak-balik. Arus dengan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Rangkaian arus bolak-balik terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama rangkaian resistor. Sebuah resistor akan teralir arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Yang kedua, rangkaian induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Yang ketiga, rangkaian kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.